atau ru'yah dengan mata kepala itu, lalu kemudian berbeda hasilnya dengan ru'yah yang dilakukan dengan teleskop. Nah, itu bagaimana itu? Nah, kita kalau boleh jujur ini mungkin akan banyak terjadi ke depannya gitu. Dan ini masih dalam koridor atau dalam frame eh, tentang pertentangan antara hisab sekaligus dengan ru'yat juga gitu. Terutama delik khususnya adalah ru'yat spesifiknya gitu ya. Nah, baik teman-teman yang saya hormati, ini kita lanjut saja. Mungkin saya mau deskripsikan situasinya kemarin ini. Masih ingat polemik yang kemarin yang di awal Ramadan 1446, masih ingat ya? Yakni ternyata ada case yang menarik di mana Aceh lah yang akan menjadi titik tumpu dari hasil atau penetapan dari awal Ramadan itu. Mengapa? Karena memang Aceh mempunyai atau di daerah sekitar Banda Aceh sampai kemudian Sabang gitu ya. Secara faktualnya ini situasinya. Nah, sehingga kemudian yang akan dari kita pahami adalah ini datanya. Nah, ini saya kira teman-teman sudah sangat paham. Nah, ini menurut hisab. Hampir tidak ada perbedaan pendapat tentang hisabnya. Dari sisi ini tidak ada perbedaan. Hampir semua sisi hisab memberikan gambaran tentang terutama hisab yang qot'i ya, atau yang kontemporer ataupun yang hakiki, itu menjelaskan bahwa situasinya seperti ini gitu ya. Nah, yakni contoh yang di sisi konjungsi jelas. Kemudian ketinggiannya ini kita lihat Indonesia terbentang sampai pada kemudian 4,5 ketinggiannya. Seakan-akan ini bisa kita yakini wah tinggi, cukup tinggi. Kemudian dari sisi elongasi, hampir semua hisab yang koti menurut saya, karena ini sudah apa dengan perkembangannya teknologi dan juga bahkan kemudian artificial intelligence gitu ya, saya kira maka kemudian kita sudah bisa memahami data-data ini. Nah, dari sini maka kelihatan jelas bahwa dari dua eh, fakta tadi, yaitu dari sisi konjungsi, kemudian ketinggian hilal sekaligus ditambah dengan elongasi, maka hanya yang menarik kemarin ini yang di Aceh. Nah, maka kemudian orang lalu kemudian fokus pada di Aceh. Nah, banyak yang ini kejadian situasinya seperti itu. Lalu bahkan beberapa orang kemudian sengaja ditugaskan dari orang bahkan non Aceh, ditugaskan untuk melakukan ru'yatul hilal di Aceh itu, yaitu teman-teman kita yang sudah sangat terkenal Hadi Bil Basar, yaitu Pak Yain Wanuddin gitu. Nah, dibawa ke Aceh sana untuk lihat. Dan namun yang terjadi adalah ini teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Ternyata memang faktanya mereka menurut datanya ya melihat gitu ya. Namun banyak yang meragukan, banyak yang meragukan. Bahkan ini saya kutip di beberapa sumber informasi hanya beberapa saja sebetulnya gitu. Bahwa ada yang memberikan pernyataan bahwa tidak ada tuh orang Aceh yang melihat Idul di Loknga maupun di Sabang gitu. Bahkan kemudian ini sudah masuk dalam persidangan. Jadi di persidangan Mahkamah Syariah. Nah, bahkan kemudian eh, ada yang bilang, nah ini kalau saya kasih yang di slide saya kelihatan bahwa misalnya problem-problem yang terkait tentang hasil ru'yat itu. Misalnya satu fakta hilal sudah memenuhi kriteria imkan ru'yat di Aceh maksud saya. Ada dua orang yang mengaku melihat hilal, yaitu dua orang yang dari Gresik. Kemudian namun, nah ini ada fakta bahwa tidak ada bukti otentik citra teleskop atau CCD. Nah, kemudian yang kedua, peru'yah merupakan pendatang, orang bukan orang indigenous people, bukan orang Aceh. Kemudian ada fakta lagi misalnya tidak diambil sumpah. Ini masih nggak tahu nih datanya. Cuman kemarin sempat saya dapat info ternyata mereka yang dua orang mengaku melihat hilal ini tidak disumpah oleh Mahkamah Syariah justru. Alasannya
Ada yang bilang bahwa mereka bukanlah orang Aceh, gitu. Sehingga ini kesaksiannya menjadi menarik gitu. Dan ini akan menjadi sumber problem berikutnya. Yang ketiga, berikutnya, bahkan menurut mereka ada catatan yang menyumpah justru bukanlah Mahkamah Syariah, tetapi cukup rohaniawan di Kementerian Agama atau di salah satu Kementerian Agama. Nah, lebih parahnya lagi, tidak ada kesaksian bukti otentik dari citra teleskop ataupun CCD, karena didukung dengan fakta yang lebih menarik adalah ufuknya mendung, bahkan sempat terjadi hujan. Nah, dan kemudian banyak orang yang tidak berhasil melihat hilal. Ini berita-berita yang kemudian membuat kita menjadi menarik untuk kita kaji situasinya gitu. Nah, maka kemudian pertanyaan, ya ini coba ini buktinya ini teman-teman. Nah, ini situasi horizon di Aceh ketika ada pengakuan Ru'yatul Hilal ini saya dapat. Ya, saya kira teman-teman juga ada yang tahu saya kira ini. Coba kita lihat ini situasinya yang di situ. Di sini kita bisa melihat betapa apa namanya eh, kita bisa melihat betapa apa namanya itu oh sorry nah, ini di dalam apa namanya saya kasih lihat dulu di situasi yang mendung semat ini pakai pakai kamera HP dari sini kamera kiriman dari HP kesaksian terhadap Ru'yatul Hilal di Aceh ufuknya semacam ini dia melihat hilal bahkan ini dalam gambar yang lebih zoom saya zoomkan kita lebih perdekatkan situasinya sebagian gelap semacam ini. Dan ini adalah sekitar pukul 18.56. Jadi ketika apa namanya menjelang apa detik-detik saat ketika kesaksian itu diambil. Nah, saya mau tanya kepada kawan-kawan, kalau begitu kira-kira ada orang yang meragukan kesaksian itu lalu kemudian faktanya lalu gimana ini? Nah, maka kemudian seperti apa itu situasinya kalau begitu? Nah, maka kemudian pertanyaannya lalu ini. Ini dari fakta-fakta itu, maka kemudian ini yang mau saya bawa untuk lalu kita akan bahas bersama-sama. Jika hasil ru'yah dan memang itu sudah terjadi, mata telanjang ternyata yang dilakukan oleh Pak Yainwanuddin dan dua orang dan yang lainnya satu lagi itu memang ru'yahnya adalah berbasis pada ru'yatul hilal mata telanjang. Tapi hasilnya berbeda atau tidak ada citra teleskop atau CCD. Nah, sekarang menurut teman-teman, kira-kira lebih ke yang hijau apa yang biru? Kira-kira jawaban kalian lebih, ini saya tadi situasinya seperti itu, faktanya. Oke, sudah saya sampaikan, dan polemiknya sudah ada. Nah, sekarang kira-kira lebih cenderung mana teman-teman memilih situasinya? Lebih cenderung yang mana itu? Oke, ada yang bilang ini biru. Biru, oke. Ini kalau saya buat pakai survei singkat, itu mungkin akan lebih banyak yang kita akan lihat. Sayangnya saya nggak sempat membuat langsung saya rekap gitu ya. Sebenarnya bisa dibuat nanti berapa banyak orang yang memilih itu. Tapi ini sudah teman-teman sudah masuk nih, kita lihat nih. Lebih biru Pak, biru. Menolak Pak, lebih milih biru Pak. Oke, oke. Nah, artinya apa? Kita ternyata jelas meyakini poin yang biru ini. Dengan situasi yang seperti itu, dengan fakta-fakta situasi eh, apa namanya eh, eh, ufuk yang semacam ini, maka kelihatannya teman-teman banyak. Tapi ada yang menarik ini, Mas Ardian Syah nih. Dia bilang, bila saksi siap bersumpah, maka seterusnya sah untuk diikuti. Dia sudah disumpah itu. Sudah disumpah gitu. Tapi bahkan ada sedikit polemik di sini yang menyumpah ternyata gitu. Oke. Secara umum banyak teman-teman yang memilih untuk menolak hasil kesaksian mata telanjang. Ayo kita ikuti diskusinya. Kita lanjut. Ini ternyata banyak teman-teman yang memilih ini ya. Nah, gimana sebetulnya ini? Nah, ini saya akan membawa ke situasinya. Oke, kita lihat backgroundnya teman-teman sekalian.
Oke, nah ini ada fakta secara fisis. Secara fisika, kita ini, mata kita adalah mata yang cukup terbatas. Ada spektrum cahaya, spektrum matahari. Itu spektrum cahaya matahari itu terbentang dari mulai yang sangat pendek hingga yang sangat panjang. Dari mulai gelombang gamma sampai gelombang radio yang semakin ke sini semakin panjang. Semakin ke sini semakin pendek. Gamma yang pendek sampai yang radio. Dan faktanya adalah mata kita bukanlah mata super, tapi mata yang hanya menjangkau gelombang spektrumnya dari mulai 400 sampai 700 atau 7.500 angstrom atau 750 nano. Hanya sebatas ini yang mata kita mendeteksi atau bisa mengimage, menerima, merespon saja. Lebih dari itu atau kurang dari itu tidak bisa. Kita tidak mampu menangkap X-rays misalnya. Sinar ultraviolet nggak mampu lihat. Sinar gamma nggak terlihat. Kemudian apalagi yang panjang juga, yang terlalu panjang. Infrared sedikit panjang dari red itu, infrared sedikit lebih panjang, dari mulai 800-an misalnya, itu atau 1000-an ke atas, itu kita sudah tidak mampu menjangkau. Ini kira-kira gambarannya dari mata kita. Sementara kita lihat mata kita adalah dalam posisi yang ini. Ini saya cari contohnya, ini saya ambil dari John Wiley 1998 dari itu. Ini saya bandingkannya seperti itu. Oke, itu fakta secara fisik yang pertama. Yang kedua, ini juga sama ini. Ini dengan gambar yang berbeda. Radio itu semakin ke sini, semakin panjang, semakin ke bawah, semakin pendek, sama dengan yang tadi. Mata kita yang menjangkau hanya areal ini. Inilah komposisi pelangi ketika kita melihat. Ini visible light yang kita bisa lihat. Belum lagi kalau kemudian ini dari sisi cahayanya saja gitu. Belum lagi kalau kita lihat ada gangguan, variabel gangguan, misalnya ada mendung, kemudian belum lagi ditambah dengan redupnya cahaya hilal, kemudian terangnya langit, maka tentu saja melihat itu mazan nuhu, maka kita lihat itu zoniyah. Maka banyak ulama yang kemudian juga ru'yah itu adalah sifatnya zoniyah gitu, kira-kira gitu. Ada yang bilang seperti itu, dan itu ada. Nah, ini juga saya bandingkan dari beberapa sumber di fisika juga. Sebetulnya menurut teman-teman, mata manusia kalau dibandingkan dengan kamera itu lebih hebat mana? Atau di sini saya bilangnya sih boleh lebih bagus yang mana gitu. Ini ini langsung saya tunjukkan sebetulnya sih. Kita kira seperti itu. Tapi rata-rata teman-teman akan bilang rata-rata hampir sama dengan kesimpulan ini para peneliti ini. Dia bilang a telescope is significantly better than human eye. Jadi ternyata ini yang kalau di sini mengatakan ternyata better, lebih baik. Dari aspek apa saja? Satu, jadi key point kenapa lebih baik dari mata manusia. Maka kemudian satu, karena kemampuan untuk pengumpulan cahaya. Yaitu kamera dalam konteks ini teleskop juga, itu dia lebih hebat. Jadi lebih gelap, lebih dengan apa namanya intensitas cahaya yang sangat sedikit. Nah, mata kita sudah black out, tidak bisa melihat, tapi teleskop bisa. Yang kedua adalah dari sisi magnifikansi. Magnifikasi itu pembesaran. Teleskop can magnify images, allowing to zoom in, bahkan bisa di zoom in sampai kemudian dari benda-benda yang kecil. Itu yang keren. Kemudian ada exposure time. Nah, dalam yang panjang, pengambilan cahaya yang panjang, maka dia bisa melihat fine object, benda yang redup. Nah, ini juga seperti itu sama dengan bahasa yang lain. Ini hadir mirip sama, light gathering, resolution, adaptation, dan juga field of view. Nah, ini yang membedakan sedikit dari penentuan. Tapi memang ada yang bilang begini,
sedikit lebih berbeda. The human eye possesses a remarkable ability to detect wide dynamic range of light, focus quickly, and perceive depth and motion with precision. Ini kehebatan mata kita. Lebih banyak pada dynamic range of light, dia masih bisa melihat sepanjang range panjang, terutama lebih fokus cepat fokus, jadi mudah sekali secara automatically fokus, dan juga bisa menangkap yang pergerakan yang lebih presisi ketika benda itu bergerak, ya itu saya kira lebih bagus. Tapi kamera juga punya keunikan tersendiri, ini lebih berimbang kalau yang ini. Tapi secara umum orang menyimpulkan kamera atau teleskop jauh lebih hebat, atau bukan jauh lah, tapi setidaknya lebih baik, significantly better bahkan, itu lebih baik dari kamera. Maka seakan-akan lalu kemudian kalau ini membawa kesimpulan kepada kita, kalau kamera bisa melihat, maka kalau eye bisa melihat, mestinya kamera bisa melihat. Logikanya akan jadi seperti itu. Jadi tidak berlaku sebaliknya, karena dia lebih baik, maka kamera bisa melihat, belum tentu human eye bisa melihat. Maka dengan itu, nah ini juga datanya juga, ini pembandingannya, saya kasih plottingnya, ini sensitivitas, perbandingan sensitivitas antara human eye, kamera CMOS, dan kamera CCD. Dari sini bisa kelihatan, dari yang human eye itu berarti yang terpotong-potong pendek ini, dia ternyata hanya mampu, ini yang sensitivitasnya itu, dia mulai di sini, paling tinggi nanti kurang lebih di gelombang yang berapa yang bisa kita lihat, ya kita lihat itu, kurang lebih di ya range yang ini saja gitu, lebih ke sini tidak. Sementara yang CMOS yang ini, dia bisa sampai pada batas yang lebih panjang, bahkan yang paling panjang lebih sensitif, terutama ini adalah yang sampai lebih dari infrared, ini adalah yang CCD. Nah ini kita lihat. Nah sehingga, however, the camera has the big advantage of being connected to the lens larger aperture, lebih baik daripada human eye, kira-kira gitu. Nah, ini data hasil riset juga yang mengatakan tentang itu. Lalu maka kesimpulannya seperti itu, memberikan natijah, kesimpulan bahwa mata lebih lemah daripada teleskop. Dan sebaliknya, apa yang dilihat oleh mata selayaknya bisa dikaji oleh atau bisa tertangkap oleh teleskop, dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, coba kita lihat seperti itu. Nah, maka dari itu, ini menurut teman-teman, akan-akan ini lalu kemudian memberikan kesimpulan bahwa tadi, ketika ada, jawabannya ingin saya mau tanya kembali, ketika terjadi mata melihat tapi tidak bukti di teleskop, maka kemudian yang terjadi adalah ditolak. Gitu ya. Nah, ini karena bukti-bukti faktanya seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, ini pesan yang kita bisa terima atau kesimpulan yang bisa diterima. Namun, nah ini saya membawa ke sesuatu yang menarik ke sini. Apa yang terjadi tidaklah demikian adanya. Satu, saya ingin membawa kepada teman-teman tentang sesungguhnya konstruksi fikih hisab ru'yat kita, atau yang selama ini kita pahami, itu fikih hisab ru'yat kita itu basisnya adalah ru'yah. Basisnya adalah ru'yat. Jadi fikih hisab ru'yat kita itu basisnya ru'yat. Boleh disebut berbasis pada observational base. Artinya parameter dalam membuat konstruksi hukum hisab ru'yat selalu yang didasarkan adalah pada hasil ru'yat. Sebagai bukti, ini kasih lihat nih dari beberapa yang kita tahu. Arah kiblat, kita mungkin tahunya, nah ini sekarang ini banyak orang yang sudah sedikit berbeda. Arah kiblat itu metode yang akurat tetapi tidak perlu perhitungan, tapi masih akurat. Apa itu kira-kira? Masih ingat tidak? Apa itu dengan Rasul kiblat? Itu ru'yat apa hisab menurut teman-teman? Basisnya. Basisnya ru'yat.
Ru'yah apa? Bayang-bayang matahari. Begitu. Maka bayang-bayang matahari menjadi bagian dari ru'yah dalam konteks pengukuran arah kiblat. Bahkan metode ini yang paling tua, sekaligus juga paling akurat menurut saya. Bahkan kalau kita lihat nanti ru'yah hilal, kiblat itu orang sekarang mungkin sudah bergeser ya tentang bahwa jadi hisab gitu. Tetapi ternyata sesungguhnya hisab pun sekarang mulai beragam. Ada pakai hisab yang model Vincenti, ada yang pakai model navigasi, ada yang menggunakan model spherical trigonometry, dan seterusnya, berbeda-beda. Coba kita lihat yang di waktu sholat. Sama pula ketentuan fikih kita, perhitungan waktu sholat, awalnya dari sisi hadis adalah basisnya adalah ru'yah, juga lagi-lagi ru'yah. Apa itu contohnya? Ketika bayang matahari ketika mulai menjadi lebih bayangan lebih panjang atau sama dengan bayangan itu sendiri menjadi 2 kali lebih panjang, adanya hilangnya syafaq merah, hilang syafaq putih, dan fajar pun juga masyhuda dilihat juga. Itu pun juga basisnya ru'yat. Awal bulan jelas sumuli ru'yatihi, dan kemudian yang gerhana ini juga sama. Jika gerhana tidak terlihat maka nggak perlu sholat. Jelas ini ru'yah. Maka inilah konstruksinya, hanya ini kalau masih dipanjangkan bisa banyak nih. Saya hanya ngasih simplifikasi saja bukti bahwa konstruksi fikih kita adalah fikih untuk dalam konteks hisab ru'yat atau ilmu falak kita adalah berbasis pada ru'yat. Nah, ini juga ya, kita lihat ini. Ini saya mulai ke Arab semua ini ya. Mohon maaf ini karena saya mau bicara tentang konstruksi fikih gitu. Atau lebih ke metodologi ru'yat gitu. Maka tidak menafi, ini adalah pendapat yang pertama. Ar-ru'yatul basariyah lil hilal hiyal aslu. Nah, ini konteksnya saya langsung spesifik pada hilal. Maka yang utama itu adalah ar-ru'yah al-basariyah, yaitu ru'yah dengan mata kepala. Itu yang paling mendasar. Kita lihat paling mendasar justru itu. Di sini bisa kita lihat. Ammar ru'yatul basar fa wasilatul ladzi fahiyal wasilah di qarra syari lifbati dukhuli syari. Ini jelas saya highlight. Ternyata ru'yah basoriyah itu untuk hilal ya, itu adalah wasilah, itu adalah cara yang ditetapkan oleh syara untuk menetapkan masuknya bulan Komariah. Jelas di sini. Maka nah ini dalam kitab lain disebutkan al-aslu fi tahdisil Komariah huwa ar-ru'yah al-basariyah. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi seperti ini gitu. Wa fi riwayat Muslim, riwayat perang alif, riwayat Muslim fa'in alaikumul adad duna takallufin min marasidin ilmiah. Tidak didasarkan pada kesulitan atau pembebanan terhadap apa nih observasi secara ilmiah. Au akmarin sinaiyah, atau secara akmar sinaiyah itu apa namanya satelit ya, tidak menggunakan itu. Au hisabatin muqaddar, atau pakai hisab, tidak, tapi adalah ar-ru'yatul basariyah. Ini saya masih menyatakan tentang tadi. Ini bukti-bukti apa namanya pendapat para ulama yang tadi saya bilang basisnya konstruksi hisab kita adalah ru'yat. Bahkan fa inna raddal basariyah, fa inna raddal basariyah wa takalluf fil marasil hisab minat takalluf fil mani. Bahkan ini ulama lain mendapat penolakan ya, penolakan tentang ru'yah basariyah wa takalluf fil marasid wal hisab, dan membebani, memulakan pembebanan melalui observasional dan ilmu hisab itu minat takalluf wal manhiyan, itu bagian dari takalluf, pembebanan yang dilarang oleh agama. Ini bilang begitu. Sampai ini Allah Nabi memberikan jawaban wa ma'ana minal mutakallifin, dan saya bukanlah orang yang suka memberikan pembebanan kepada umat. Nabi juga menyatakan halakal mutanabbi'un, orang yang terlalu tasyadud, orang yang terlalu ekstrim, orang yang selalu mencari-cari kesulitan gitu ya, yang mempersulit situasi. Alladzina yatrukuna sahl la ila tasyadud. Ini yang maka bahkan inilah yang terjadi. Jadi al-aslu huwa ar-ru'ya al-basariyah.
Maka ini juga ada pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana Pak, kita boleh nggak mengandalkan mencukupkan diri dari ru'yah basoriyah, bukan ru'yah yang al-musallahah, yang pakai teleskop, pakai alat isbati basar? Yes, gitu. Iya, kita bisa. Ini pertanyaan ulama yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya lanjutkan. Bagaimana lo kemudian al-hukum bil isti'anah bil manzur ala ru'yatil hilal? Ini saya kalau secara fikih, maka banyak menggunakan ya, mohon maaf ini harus pakai Arab semua ini. Nah, pertanyaan ini sangat terkait dengan kasus yang Aceh tadi. Mal hukmu al isti'anah bil minzar ala ru'yatil hilal? Bagaimana hukum penggunaan teleskop dalam ru'yatul hilal? Nah, ini dijelaskan. Famadza an fatila al mukabbar al mukabbir, teleskop yang mampu membesarkan objek fil waqti yang di mana pada momentum di mana ru'yah itu akan sulit. Bagaimana ini? Jawaban ulama, bagaimana jawabannya ini? Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri, tapi saya mau highlight di sini, teman-teman. Nah, li'annal apa namanya? Li'annar ru'yah, li'annar ru'yah bilan faqat innama hadza yu'ayyun al-idrak ma huwa al-hilal. Jadi ru'yah bil ain dalam bahasa dia mengatakan ar-ru'yah bil ain. Kalau yang tadi bahasa ulama yang awal tadi ar-ru'yah al-basariyah. Di sini ru'yah bil ain innama hadza yu'ayyinu ala idrakil mar'i wa huwal hilal. Jadi ini yang dipakai dengan itu. Dan posisinya al-minzar wa innamal minzar yusa'idu faqat. Sesungguhnya al-minzar itu adalah sebagai penolong atau yang pendukung saja, boleh kami bilang sebagai pendukung saja. Maka boleh saja fahadza la yadur. Tidak masalah, tapi posisi ini ulama membilang utamanya adalah ru'yah basariyah atau ru'yah bil ain, sementara al-musa'id pendukungnya adalah al-minzar. Itu kesimpulan dari perjawaban pertanyaan ini. Nah, bagaimana nih kalau kemudian ada ru'yatul hilal yang bisa tertangkap oleh minzar, tapi mata tidak melihat? Nah, nanti juga sebaliknya ya. Kita lihat ini bagaimana ini. Para kita bisa menjelaskan ini. Ini juga pertanyaan sama saya ambil dari kitab-kitab fikih. Maka ini bilang begini, Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah mayazu fi ru'yatil asya' abdul wasit kalma wa zujaj asyabaf. Tapi dalam bab sholah au min iki'asiha fa imma ayyara min khilaliha al basar yang fatu fi zujaj wal ma' fayara ma fiha au in akasa surah minha. Nah, ini para ulama membedakan dua istilah. Ini menarik ini. Dua istilah yang cukup berbeda. Ada ru'yah hakikiyah wa ru'yah mithaliyah. Ini ulama dulu sudah mengenal konsep namanya ru'yah sejati, hakikat yang sebenarnya, dan ru'yah mithaliyah. Ia dianggap atau ru'yah yang kayak ru'yah saja gitu, bukan ru'yah gitu, tapi mithaliyah atau ya mungkin kayak misal ya sebagaimana. Nah, maka ini Whitehall fi Sumali Antori Kilmirah. Pendapat ini menarik ini, pendapat dari Imam Syafi'i atau Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan wa yadkhulu fil misaliyah, ru'yah yang misaliyah itu adalah antorikul mir'at. Artinya teleskop ru'yah menggunakan al-mir'at, cermin, itu dianggap bukan ru'yah hakikiyah. Bukan ru'yah hakiki, tapi adalah ru'yah misaliyah. Sehingga artinya ini dianggap tidak sebagai yang utama. Nah, kita lihat lagi. Yang pertama adalah tetap ar-ru'yah al-basariyah. Ia al-aslu. Gitu. Ini sama juga begitu. Jadi ini contohnya adalah Tob'an al-ain wan nadhara mahiya illa wasilatan basariyah. Betul hanya ru'yah ain atau basariyah. Sementara an-nadhara teleskop itu hanya berfungsi sebagai wasilah basariyah. Maka basariyah itu maka ru'yah yang basariyah itu hanya sifatnya utama, sementara
wa musa'adat yakunu bi rustil hilal. Ini jawabannya itu. Artinya apa? Ya tetap kita kembalikan kepada ru'yatul ain. Dari kesimpulan dari pernyataan ini adalah ru'yah bil mindor boleh. Tetapi nanti kita lihat, nanti evaluasinya terakhir pada kesimpulan kita akan lihat. Ini teman-teman. Dalam ini salah satu kitab, ini saya ambil di Al-Buhus Libat din Nawazil Al-Fiqhi, jadi kitab yang ngomong tentang hal-hal yang terbaru, yang menarik ini. Saya bilang boleh menggunakan minzor, teleskop, dan observasi yang lain. Syaratnya ini. Nah ini. Al-isti'anatu biha. Jadi hanya pendukung saja. Lal i'timadu 'alaiha, bukan utamanya. Wajala mi'yaran sebagai ukuran, sebagai ngeframe, sebagai penjelas liru'yah. La tahbutur ru'yah illa idza syaddat lamar masad. Jadi harus menggunakan ru'yah. Ada yang mutakalluf wa taham wa tamahul fi istikhdamnya, tidak kesulitan dan tidak punya kesalahan dalam penggunaannya. Tahaqquq ru'yal basari lah ini pentingnya. Harus ru'yah basariyah itu jelas. Nah, kemudian antakuna biaidin islamiyatin atilah. Operatornya haruslah orang yang Islam dan adil. Jadi harus orang-orang Islam. Kemudian antuk tias suratul mauqi ini juga mendapatkan gambar. Kita lihat atau image ya di situ. Maka baru boleh digunakan. Jadi harus bukan utama, tidak terbebani, tidak harus. Kemudian ada ru'yah basoriyahnya, tetap begitu, dan harus operatornya muslim dan adil, bukan fasik, dan juga betul-betul memberikan image yang benar, bukan image yang salah. Nah ini menurut satu kitab, Al-Kitab Buhuth Libat din Nawazil Fiqh. Ini saya ambil dari kitab yang baru, yang di kesarjanan di Arab Saudi. Ini saya lupa pengarangnya, ini siapa ya, kalau lupa tadi saya lihat. Nah, kita lihat ini. Nah, ini yang paling cocok dengan itu. Nah, bagaimana kalau idza ta'aradat ru'yatul hilal bil aini al mujarradah atau bil aini ru'yah basariyah marruyatul falakiyah abrat teleskop, yang melalui teleskop. Mana yang jika bertentangan antara hasil ru'yah dengan mata dengan ru'yah dengan teleskop, mana yang kita pegang? Ya, sudah ada nih diskusi di fikih ini. Menarik ini. Nah, ini ulama saya kutip tapi panjang. Ini bahkan sudah ada seminar internasionalnya. Seminar internasionalnya ini sudah ada, dan ini saya ambil dari diskusi dari kitab itu, hasil notulensinya. Saya nggak ikut seminarnya, tapi ini karena sudah lama banget. Waktu itu di mana ya waktu itu ya, saya lupa. Nanti ada di belakang ada kayaknya. Ini jawabannya mereka saya kutip begini. Dasarnya adalah ayat Quran nih, yas'aluna ka'anal ahillah. Ahillah itu hilal, jamaknya ahillah. Maka wa ma yasluhu lahu ma yasluh ayyakuna miqatin wa huwa al-hilal yadharu 'alal ufuqil mahalli binahwi qabilan lirru'yah bil ainil mujarrad. Ini masih saja ulama masih menggunakan yang dihitung, yang diambil iktimat, yang diambil adalah qabilun, yaitu ru'yah hilal yang terlihat oleh ru'yah bil ain. Wa amma ma la yura ila bil awadil muqarribah bahwa la yasluhu miqatan linnasi amatan abdapun. Ini jelas sekali. Hilal yang hanya bisa dilihat oleh alat-alat yang bisa mendekatkan, misalnya teleskop, bahwa la yasluhu ayyakuna ini bukan masuk dalam batasan yang menjadi mawaqit linnasi wal hajj. Ini para penafsirnya bilang begitu. Jadi balik lagi ke situ. Ini saya mengutip tentang pendapat itu. Maka ini juga sama dengan itu. Ini mengingatkan wadiyakun ibrati fi maitat li amatin lil khusun. Tidak sebagian orang yang yamtaliku jihazan sinaian, alat-alat industri yukshafu an wujudilal fil ufil wadil. Jadi tidak menggunakan alat-alat teleskop, dia bilang.
hanya pakai ru'yah bima yatasar at-takut minhu li aman, sesuatu yang mudah untuk semua umat-umat manusia, itu yang punya mata, jadi ya basori ya. Nah, kesimpulannya apa? Ini sama-sama jadi mengatakan maju ila mau wa qubail ma'ita yakuna qabla tahakkum jidana sama, yaitu ru'yah bil ain tetap dijadikan panglimanya, bukan ru'yah teleskop. Nah, ini ulama selalu bilang seperti itu. Nah, ini kasih di kitab itu, ini saya ambil dari kitab yang di Iran. Mungkin saya lupa nama kitabnya itu apa ya, kok lupa saya. Nanti di sumbernya nanti saya lupa ini. Saya pernah baca, tapi ini sudah lama sekali saya ambil. Ini tak kasih contoh, teman-teman ini. Konteksnya begini, ini in case. Oke, ini saya kasih contoh. Ini ulama ini memberikan perbandingan. Nadzoiru itu perbandingannya begini, ilustrasinya begini. Misalnya nih, sampai lagi membersihkan ikan, gitu kan? Ikan. Di sana ada darah, ya kan? Darah atau ada kotoran misalnya, atau ada yang haram misalnya. Kan darah itu kan haram ya, dimakan, kan nggak boleh. Nah, walakin la hadza bil mujahaz baqa ujuzatun saghiratin. Tapi Anda itu melihatnya darah yang dari ikan itu dengan bil mujahar, dengan pakai mikroskop. Nah, ternyata setelah itu Anda lihat gitu, walaupun Anda tidak bisa lihat pakai mata. Nah, kira-kira Anda boleh makan ikan itu enggak? Jawabannya gimana? Ada ikan, Anda membersihkan. Kalau di situ ada kotoran atau ada ini darah contohnya. Yang Anda oleh mata Anda nggak bisa lihat. Tapi kalau dilihat pakai teleskop, ada. Oh itu iya. Kira-kira boleh dimakan enggak? Nah, gimana jawabannya? Maka fa'innahu la yadurru dzalika bijawazi akliha. Boleh kalau begitu. Lianna maudhu'u hurmatil akli wa mu'attu zaman bin nazil urfi. Sebab yang dihitung itu adalah darah tadi, adalah yang terlihat secara urfi, yang secara biasa saja. Watil kal juz'iyat yang kecil-kecil itu enggak dihitung gitu. Contoh lagi, ini ada ketiga, ini bagus sekali ini ilustrasinya. Jika Anda punya gelas, Anda punya gelas, ya kan? Anda punya gelas. Kemudian apakah sudah ada najis yang jatuh di gelas itu enggak, di minuman itu enggak? Fanadhara benuti, ketika Anda lihat pakai mata, Anda tidak menemukan. Tapi summa nadhara bil mujahhar fawajada fihi dzarratan minan najasati la tura bil ail mujarradah. Ternyata setelah dipakai mikroskop, atau pakai alat pembesar ya, pakai loop misalnya atau pakai pembesar, di sini mujahar itu ya boleh dibilang mikroskop itu. Ternyata fawajada fihi dzarratan atau dzarratun, fawujida dzarratun bisa. Kemudian oh ternyata ada tuh kotorannya, ada najisnya tuh yang tidak bisa dilihat mata. Nah, itu gimana hukumnya? Innahu yahkumu fihi bitana jisil ma'hajis. Airnya nggak bisa diminum. Loh, padahal tadi yang tadi boleh ikan, yang ini enggak. Gimana ini? Ini ulama ini, contohnya ulama. Lah kenapa? Nah ini yang beda adalah maudhu'ul hukminya. Maka maudhu'ul hukmi bitanajus. Ya memang najis. Ya, karena memang targetnya adalah ketika memang najis, maka ketika Anda didetailkan pakai itu ya tetap najis gitu. Apalagi Anda detailkan gitu ya. Nah, contoh lagi. Ini contohnya. Idza nadhara ila ma yahrumun nadhru ilaihi. Misalnya Anda itu kan melihat auratnya perempuan, itu kan nggak boleh. Yang ghairu mahram kan nggak boleh. Tapi melihatnya itu pakai teleskop, itu dosa apa tidak? Kan jauh banget ini, karena jauh misalnya. Dosa apa tidak? Dosa. Karena li'anna maudul hurma an-nadhru. Karena
hukumnya, tujuan hukumnya itu ingin mendaftar memberikan ke apa adalah melihatnya gitu. Walau tahaqqaqa walau bil alat, dan itu sudah terjadi, Anda melihat gitu. Nah, maka at-tafriq bainal mawarid, perbedaan ada tadi yang pakai boleh yang satu tidak, sesungguhnya adalah tergantung. Jadi bi imkanil isti'an li fadhiya bil hadil hadisal istima' bil badil akhar, itu adalah contohnya adalah terkait dengan innama huwa min haitsu ikhtilafil marid, tergantung situasinya seperti apa. Mim maudil hukum syar'i. Jadi tujuan hukumnya seperti apa. Jadi harus kita lihat tidak sembarangan. Dalam konteks ru'yah maka sama misalnya seperti itu. Jadi itu juga sama maka kayak itu. Nah, ini saya ingin menjelang ke hampir kesimpulan teman-teman. Nah, dalam kesimpulan maka saya ingin menjelaskan tadi bahwa kesannya yang kita lihat adalah menjadi ada cara utama sebagai cara utama dan ada cara pendukung. Jadi ru'yah basori adalah prinsip utamanya dan ru'yah dengan teleskop adalah cara pendukung. Maka kalau begitu, kalau cara begini agak sulit ya melihatnya, saya langsung ke sini saja lebih gampang. Melihat chart yang matriknya begini. Nah, dalam 4 kondisi ini gimana ini? Nah, ini. Contoh kondisi pertama. Ini kesimpulannya seperti itu. Jadi ternyata karena fikih kita berbasis pada ru'yah dan kemudian maka yang utama adalah ru'yah basariyah, sementara al-musa'id yang pendukungnya adalah ru'yah teleskop. Nah, situasi yang pertama, kalau ru'yah dengan mata terlihat, ru'yah dengan teleskop juga mengkonfirmasinya, maka kesimpulannya kita bisa isbat, kita harus terima. Isbat gitu. Ini dalam konstruksi fikih kita. Yang kedua, ini situasi kedua gimana? Kalau ru'yah dengan mata ngaku melihat, tapi nah ini ru'yah dengan teleskop ini terjadinya tidak terlihat, maka isbat juga. Ini yang menjadi penting. Kenapa begitu? Karena kita tadi lihat yang utama kan ini. Yang utama ru'yah basariyah, ini hanya pendukung. Maka ini mau terlihat, mau tidak, ya di sini kembalinya. Terlihat apalagi terlihat. Tidak bila saja kita kembali ke sini. Karena fikih kita adalah fikih ru'yah basariyah. Maka mestinya kemarin itu, walaupun teleskop tidak mampu mendeteksi, mestinya ya isbat secara konstruksi fikih kita. Atau yang ketiga, ru'yah teleskop justru kelihatan. Ru'yah dengan teleskop ngaku, oh ada citranya. Tapi ru'yah basariyah enggak melihat. Wah, lalu gimana? Ya isbat. Karena sama dengan logika yang ini tadi. Yang logika ini. Jika Anda melihat, matanya tidak melihat, tetapi pakai teleskop melihat. Oh, ini sama pakai logika ini tadi. Berarti menjadi hukumnya menjadi sama. Isbat lagi. Karena maudhu'ul hukmi adalah ru'yah. Jadi dia ada hilalnya gitu. Maka dalam kondisi ini, walaupun nanti ini saya kasih bintang, asterik, karena ada pendapat yang berbeda. Nanti kita akan sampaikan di akhir. Jadi ternyata ru'yah dengan teleskop bisa ada image-nya, tapi ru'yah basariyah tidak, maka isbat. Nah, yang keempat, sama-sama tidak terlihat. Ru'yah basariyah nggak lihat, teleskop juga nggak terlihat, mestinya ikmal atau istiqmal. Misalnya begitu, tidak bisa berganti. Jadi inilah akhirnya kalau kita konsisten, madhab yang kita pakai dalam fikih hisab ru'yat kita adalah madhab yang ru'yah. Berbeda halnya nanti kalau kita sekarang ini kayaknya sudah cenderung berbalik sekarang. Ada shifting paradigm, ada perubahan paradigma. Kita ini merubah seakan ru'yah teleskop ini yang menjadi utama, ru'yah basariyah yang kedua, yang tidak utama. Lah ini dalam konstruksi fikih tadi dijelaskan ini sudah bertentangan dengan kesepakatan atau fatwa-fatwa keputusan para ulama tadi, karena justru terbalik. Nah, sekarang ini kecenderungannya itu, sehingga tadi banyak orang, saya justru ingin menegasikan kembali secara fikih loh ya, ini saya akan kembali ke fikih.
bahwa ternyata mestinya kita terima. Jadi pilihannya yang hijau. Saya kembali ke pertanyaan semula. Terbalik betul. Terbalik Pak, iya. Kesannya begitu. Karena ini paradigmanya adalah paradigma fikih. Dan fikih kita adalah basic konstruksinya adalah ru'yah basariyah. Cuman untuk kondisi ketiga ini teman-teman. Nah ini berbeda. Ini menarik. Ini saya dari slide saya yang lama tapi saya buat kesimpulan sederhananya. Nah ini. Ternyata ulama pun, nah ini saya contohkan. Ternyata ulama itu penggunaan teleskop saja berbeda-beda. Ada yang sepakat tidak boleh. Ini menarik ini ya. Ini bisa menarik. Model, nah ini pakai. Ini saya cari syaratnya itu memang agak sulit mencarinya ya. Di fikih-fikih tidak selalu ini kontemporer ya. Yang baru-baru banyak. Tapi yang lama itu jarang yang menggunakan konteks ini. Yang qasimul mindzar atau teleskop yang di situ ada sifatnya basariyah wa ghairu basariyah. Sifatnya observational basar pakai mata maupun tidak. Yang khilaf ulama ada yang bilang diterima, ada yang tidak. Ini yang kondisi ketiga itu. Jadi al-kasir refraktor sama reflektor ada yang bisa terima, ada yang tidak. Tapi untuk yang pakai CCD al-mindhar taswiriyah tidak ada perbedaan pendapat. Mereka sepakat tidak menerima qabuli syahadah menggunakan taswiriyah. Ini tidak. Kenapa? Ini kamera atau taswir pakai CCD itu tidak boleh. Nah, ini pertama. Nah, amal manazir taswir fala tadkhulu fil lian la tu'tamatu ala ru'yatil mubasyarah bal la tasmi'ati mi'ati syuar lah ini fala yajuzu ta'wil li alla illa tadkhulu dzam ru'yatil ma'mur bi syar'an. Yang pakai CCD tidak. Ini pendapat ulama loh ya. Saya bilang ini fikih kita. Kita ini sudah mulai kebablasan secara fikih gitu ya. Bahkan ini pakai CCD saja tidak boleh, apalagi pakai menggunakan image processing. Nah ini ketika diskusi saya di beberapa yang di kelas lain tentang CCD itu seperti apa. Nah walaupun ini ada pendapat lain ya, memang ada yang mengatakan boleh, tapi untuk yang image processing hampir semua sepakat belum. Nah ini kira-kira begitu, intinya sama. Nah, ini fatwa-fatwanya. Jadi qabulu syahadati ra'il hilal biwasitatul mindzar. Bisa diterima syaratnya ini. Tetap sama nih kesimpulannya. Ini dari waqad ittafaqa ra'yul jami. Ini dari oh ya ini yang tadi saya di Thaif di kerajaan Arab Saudi ketika tentang tadi yang saya bilang ini saya kutip dari kesimpulan tentang penggunaan teleskop itu. Jadi wakosot ada fatwin macam fikih daripada lembaga-lembaga fatwa di seluruh ulama-ulama Islam dunia itu sudah melalui Hayati Kibaril Ulama fi Mamlakatil Arabiyah di Saudi pada Ad-Dauratus Tsaniyah yang pada seminar yang ke-22 yang diadakan di Taif ya. Ada Syawal 1403. Ini tahun berapa itu? Berapa puluh tahun yang lalu? Ini sudah 46. Sudah 46 tahun yang lalu. 42 tahun yang lalu. Ini kesepakatannya apa? Marasid ta'amil. Jadi penggunaan teleskop itu hanya musa'id, pendukung saja untuk meneliti hilal. Jika terlihat hilal bil ainil mujarrad, maka dilakukan. Walaupun tidak terlihat oleh tidak terlihat oleh teleskop. Jika hilal terlihat oleh mata, ini sudah jelas. Jika ru'yahnya dilakukan pakai ru'yah hakikiyah, pakai teleskop, ta'ayyan al-amru bihadzal ru'yah. Kesimpulan sama dengan tadi. Maka ru'yah ini juga dipakai. Maka tadi kesimpulannya sama dengan metrik saya yang ini. Ya, ini kesimpulannya sama dengan ini. Karena walau lam yara bil ahidil mujarrad. Sebab walaupun tidak terlihat oleh mata. Sebab itu adalah bagian sebagaimana masuk pada keumuman firman Allah asyuhud atau asyahadah
dalam berpuasa dan juga sumuli rufyati. Ini kata Rasulullah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, kesimpulannya saya ingin mendasari itu. Maka jawaban saya atau saya lebih menyukai jawaban ini yang hijau ketimbang yang biru. Kalau konstruksi yang kita pakai adalah konstruksi fikih, bukan pada konstruksi observasional penelitian. Tapi rasanya sekarang fakta kita dalam kesimpulan orang sudah berubah madhabnya, sudah mengedepankan ru'yah dengan teleskop ketimbang dengan ru'yah dengan mata. Padahal secara fikih masih ulama masih mengatakan yang utama adalah ru'yah dengan mata. Maka dari itu ini menjadi seperti itu. Nah, jadi terbalik ya. Nah, oleh karena itu monggo seperti apa kesaksiannya. Nah, pada umumnya ini kalau kita mau bersepakat atau kalau kita mau mendasarkan dirinya pada pada fikih kita. Kalau tidak fikih, persoalannya menentukan awal bulan itu adalah domain fikih atau domain observasi. Nah, itu yang menjadi benar. Tapi kalau domainnya adalah domain domain ibadah, maka mestinya kita tidak pernah keluar dari aturan-aturan fikih. Dari situ kemarin mestinya kita tetap menerima ru'yah yang dilakukan oleh Pak Inwanuddin. Saya bukan pendukungnya, tapi ini kajian secara akademik ya. Nah, berdasarkan itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Jadi memang seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjut pada diskusi-diskusi yang dapat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Dimas kayaknya langsung mau bertanya ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Syifa yang telah menjelaskan materi yang sangat luar biasa ya. Mulai dari sudut pandang astrofisikanya sampai ke fikihnya telah dijelaskan secara luas banget. Nah, untuk teman-teman, kita masuk ke dalam sesi diskusi. Yang ingin bertanya mungkin bisa lewat chat atau bisa raise hand juga. Nah, tolong nanti untuk yang bertanya, sertakan nama dan juga instansinya dari mana. Lalu masuk ke dalam pertanyaan. Ya, yang ingin bertanya mungkin. Ini ada satu, Pak, dari chat ini, dari Oke. Falakuna Wonogiri. Kalau Oke. ru'yat basoriyah, ru'yat alat optik berupa kacamata minus, bagaimana Pak Ustaz? Itu gimana Pak? Ini kalau ru'yah basoriyah pakai kacamata minus. Ya, menarik ini. Itu ru'yah basoriyah apa bukan? Baik. Jadi kacamata kayak kacamata saya ini plus gitu ya. Kacamata plus, kemudian kacamata minus sebetulnya ini dalam konstruksi fikih itu masih tetap sama. Karena dia mata kita ini tidak ini ulama yang ini saya kasih madhab yang ekstrim yang konvensional ya. Madhab yang konvensional bilang bahwa bahkan ini kadang-kadang saya juga agak aneh juga ya pendapat kok begitu ya gitu ya. Ini saya di dalam set yang lain saya nggak ketemu ya. Begini, kalau ada orang, jadi yang tadi pendapatnya Qabulus Syahada itu. Jadi kalau Anda menggunakan ru'yah itu yang pakai al-akis, ya, jadi reflektor bukan reflektor, itu beda. Karena apa? Jadi yang objek yang terlihat itu adalah palsu, bukan hakikatnya. Karena Anda lihat itu di bayangan, ya, di bayangannya, bukan pada yang menembus itu. Itu nggak boleh. Itu memang ada pendapat yang konvensional begitu. Jadi loh, jadi kalau Anda lihat itu bukan aslinya. Jadi bahkan dalam redaksi kitab kuno, kitab-kitab tradisi klasik itu manah wulau binahwi miratin sermin atau pantulan air wal balur dalam kitab fikih itu balur itu juga semacam cermin ya bahasa sekarang mungkin kayak cermin itu tidak bisa karena itu bukan hakikatnya. Nah,
Sementara kalau masih mata kita masih menembus az-zajat asy-syafaf tadi bilang kaca yang masih tertembus oleh mata, sih nggak apa-apa kan ini hanya penggeseran titik titik apa fokusnya saja. Kacamata plus maupun minus itu kan hanya pembeseran titik. Mata kita masih melihat objek beneran gitu ya, bukan pantulan, bukan virtual bahasanya, ya kan? Nah, dalam konteks sekarang virtual. Virtual itu nyata atau bukan menurut teman-teman? Virtual itu nyata atau bukan? Ya nggak nyata. Maka benda yang terrefleksikan dari pantulan itu bisa jadi salah dalam konteks yang konvensional ya. Walaupun saya kadang-kadang agak sedikit ingin protes di situ ya, tapi agak sulit sih. Tapi oke lah. Jadi menurut saya kalau pakai yang kacamata minus masih oke karena tidak menurunkan grade dari apa tidak memanipulasi mata secara secara parah maksudnya gitu. Jadi mata kita masih menembus ini, mata kita masih menembus kaca ini gitu. Jadi masih yang kita lihat betul-betulan. Berbeda kalau yang tadi teleskop, apalagi yang pakai image processing, itu saya pernah, mohon maaf ini saya pengalaman saja, ini pengalaman pertama kali saya ketika sidang itu diterima pakai image processing. Dalam hati ini pribadi sebetulnya saya bilang, saya agak antara, loh, saya ini kok nggak lihat, tapi oleh hakim disumpah itu diambil sumpah, tapi pakai image processing. Yang saya lihat itu beneran apa bukan? Saya nggak lihat itu. Waktu itu bulan Safar kalau nggak salah. Ru'yah di planetarium UIN Wallace Semarang Observatorium terlihat tapi pakai image processing, dia pakai stacking. Nah, stacking tadi prinsipnya sudah saya tunjukkan tadi, jadi ada 500 suar kemudian wa'ulijal jadi image dibuat itu. Maka menurut saya sekali lagi ini pendapat saya alam bisawab, tapi saya mengatakan kalau pakai kacamata tidak akan merubah apa namanya itu masih tetap basori ya. Tapi kalau yang reflektif, yang pemantulan, itu ulama ada yang tidak sepakat. Yang harusnya boleh adalah yang az-zafaf, az-zujat az-zafaf, yang mata masih bisa yaro min khilali, bisa melihat dari itu. Ini kalau kita mau perspektif tinggi. Tapi lagi-lagi kita ini sudah berubah ya. Indonesia itu menurut saya ya entah itu. Saya belum tahu di Semarin di contoh di Bahsul Masail NU yang di LFPB NU saya ikut diskusi tentang bagaimana image processing. Di Malaysia saya pernah ikut satu seminar di sana secara offline di UM, salah satu tentang Jakim. Jakim itu kayak di MUI-nya sana sedang membahas tentang bagaimana proses posisi dari image processing. Malaysia ini masih tetap teguh single shot, single frame. Malaysia. Jadi mereka tidak menggunakan olah citra, image processing tidak. Maka coba Anda lihat kesaksian Ru'yatul Hilal pakai teleskop sekalipun, tapi dia tidak menggunakan image processing. Ini dia masih, menurut saya masih kuat dalam pemegangan basic ru'yahnya dia. Tapi kita, wah sudah ngeri, sudah, weh, standarnya apa image processing itu sekarang? Waduh, itu yang kemarin ingin kita bahas di LFPBN waktu itu. Saya ingin menanyakan tentang itu, tapi sayangnya belum terjawab secara konkret karena memang perdebatannya tidak cukup singkat sehingga sekarang kayaknya belum selesai. Namun faktanya belum ada keputusan, tapi kita sudah banyak yang melakukan kegiatan itu. Dan ini secara fikih saya masih boleh mengatakan bahaya gitu. Saya belum nanya fatwa muasirah ya, belum ada. Ini kayaknya perlu dijawab oleh suatu saat seminar internasional supaya kita tahu orang-orang yang punya itu. Saya kira itu jawabannya, Mas Tengku, Mbak saya tadi menanyakannya itu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi kacamata minus ya, seperti itu. Mohon maaf ini Davis saya lagi ada masalah satunya. Ini ada satu lagi yang ingin bertanya, Mas Dimas Daus, silakan Mas. Oh, Mas Dimas, wah ini lama nggak jumpa nih Mas Dimas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mas Dimas. Pak Siva, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Dimas ini? Alhamdulillah sekarang di Mataram Pak.
Wih, oke. Gimana? Ada yang mau Nih, kita matang. diskusikan? Ini apa memori apa mengingat kembali masa-masa di kelas Pak dulu. Oke. Mungkin di sini saya ada mungkin maaf ke Mas moderator ada lima catatan yang ingin saya tanyakan Pak. Wih, banyak kali nih saya Eh, catat nih. Oke, silakan. yang pertama tadi kan eh, dicontohkan bahwa ru'yat basyariah ini Hmm, ada mesti apa namanya adil dan lain sebagainya dan tadi Ya. dicontohkan salah satu contohnya ketika misalnya kita melihat daging apakah ada darah atau tidak maka Mhm. menjadi syaratnya adalah bin nadril urfi apa ya Iya, betul. dengan penglihatan yang umum yang biasa Iya, gitu. Nah, iya. dalam framework rukyat ini bagaimana dengan nazril bin nazril urfi untuk ruyatul hilal mengingat yang Mhm. melihat juga bukan orang umum gitu. Dalam arti tadi kan Pak Yayin Manudin dari Gresik Iya. dikirimkan secara khusus ke sana bersama beberapa orang lainnya. Sementara mungkin Oke. di sisi yang lain kita mengenal ada konsorsium rukyat hilal hakiki, Pak. Hmm. Nah, Oke. mereka juga sama nih menolak kesaksian dari teleskop apalagi sampai image processing, Ini stacking dan lain processing. sebagainya. Tapi Hmm. ya, tapi dengan pengamatan hilal yang mutawatir kalau kita bisa bilang. Nah, itu yang pertama Oke. Pak terkait framework rukyat dengan konsorsium rukyat hilal. Yang kedua, bagaimana dengan rukyat di teleskop yang mempertimbangkan kemampuan mata manusia? Tadi kan Mhm. mungkin dalam slide juga Pak Syifa menjelaskan terkait spectral sensitivity bahwa Mhm. spectral sensitivity mata manusia itu hanya sekitar 400 sampai 700. 500-an nanometer saja, nggak sampai Mhm. 700 bahkan kalau kita puncak Ya, ya. puncak dari sensitivitasnya. Nah, Ukuran, kalau ya kita misalnya puncaknya. menggunakan betul, kita menggunakan misalnya pada panjang gelombang green, kalau kita pakai Mhm. filter green yang berarti kan cocok tuh untuk puncak dari kemampuan mata manusia Mata. spektral Oke. sensitivity-nya. Nah, kalau Oke. kita menggunakan itu misalnya seperti apa? Jadi teleskop atau perangkat yang kita sesuaikan dengan kemampuan optimal mata manusia. Nah, Nah, apakah ini menjadi pertimbangan juga atau tidak? Lalu oke. yang ketiga, Oke, yang banyak ketiga, borong ini. mumpung ada Oke. waktunya Pak. Oke, siap. Moga Mas Dimas. Yang ketiga, kalau kita lihat juga tadi data di awal secara hisab, kondisi di Indonesia yang memenuhi itu hanya di Aceh, Aceh. terutama mungkin Oke. daerah Lokna, Sabang, dan sekitarnya. Hmm. Dengan ketinggian sekitar 4 derajat, lalu kalau ngasih geosentrisnya 6,4 derajat. Tuh. Nah, secara kriteria ini masuk, tapi kalau kita lihat juga kriterianya disandarkan pada kriteria hasil pengamatan teleskopik. Oke. Nah, ini bagaimana hasil pengamatannya teleskopik yang jadi dasar, tapi penglihatannya dari basyariah. Nah, itu Oke, yang menarik itu. ketiga. Oke. Oke. Lalu mungkin Banyak lagi cukup ini. aja, cukup aja Pak. Mungkin buat teman-teman yang Oke. lain mereka ada yang mau bertanya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terima kasih Mas Dimas. Ini banyak banget pertanyaannya, tapi semoga saya bisa menjawab semuanya. Tapi mungkin ada yang pertama menarik sekali, Pak. Ukuran urf itu, kalau boleh dengan saya bahasa lain, itu kan tadi urf bilangnya seperti itu. Padahal tadi Pak Iwanuddin itu kan apakah dia dalam batas urf apa tidak itu? Apakah itu bagian dari itu? Nah, maka menurut saya adalah yang pertama tadi urf itu dasarnya adalah ammatal muslimin, tentu saja seperti itu. Jadi batasannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh umumnya mata manusia secara umum. Nah, sekarang kita uji. Saya pernah meneliti bersama teman-teman dengan Pak Izun kalau nggak salah waktu itu tentang kemampuan dan metodologinya Pak Inwanuddin. Apakah ini hanya dia bukan masuk dalam range urfnya orang kebanyakan atau tidak? Saya ingin menjelaskan ini hasil riset saya dan saya bilang sekarang kita uji, apakah kemampuan penglihatannya Pak Inwanuddin itu masih di batas urf kita, umat manusia, atau secara umumnya kita, ataukah di luar itu? Saya bilang jawabannya saya begini. Menurut saya kita uji apakah metodenya dia. Saya tanya dia ternyata ketika melakukan ru'yatul hilal itu,
dia ternyata menggunakan serangkaian metode, dia menggunakan serangkaian teknik yang luar biasa keren, luar biasa keren. Jadi artinya ketika itu diterapkan kepada orang lain, dia bilang begitu, dia terapkan kepada orang lain dengan mekanisme training, pelatihan, dan kegigihan, dan metode yang sama, orang dia bilang bisa. Dan itu sudah dibuktikan dia ketika dia ngajar di Falak, Ru'yah di Pondok Pesantren di Sidogiri. Sidogiri, saya lupa. Pasti di Pondok, saya lupa. Pokoknya akhirnya ada kesaksian atau bukti konkret bahwa metode dia yang ia pakai. Kenapa saya kan tanya, Pak, ini memang mata jenengan yang keren, ini adalah gift yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, atau sebetulnya ada, ternyata saya diskusi dengan dia ternyata sebetulnya memang dia punya kemampuan skill yang hebat dari si matanya. Sama saja Anda berlari, kemampuan rata-rata lari manusia itu lazimnya berapa kilometer sih? Nggak ada yang sampai Usain Bolt. Jarang kayak Usain Bolt yang 100 meter itu hanya sekitar 10 detik, nggak ada. Ya itu, tapi itu tekniknya Usain Bolt itu bisa diuji coba oleh kebanyakan umat ketika dia di training, dilatih, diuji coba secara kontinu dengan beneran. Nyatanya ada gitu. Sekarang ini masih ada orang-orang yang sama dengan kemampuan fisik kita. Mata, saya pakai logika itu. Maka kemampuan hadidul basornya Kiai Inwanuddin tidak lepas dari sebuah pelatihan yang gigih, pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan yang terus-menerus yang dilatih. Bahkan dia itu ketika ru'yah, dia itu nggak sampai bisa mendeteksi begini. Ini contohnya ketika saya kan meneliti di tempatnya dia ru'yah di mana di Condrodipo awalnya, sebelum dia sempat, saya itu hanya penasaran ini dia kenapa sih. Ternyata dia menarik. Contohnya gini, dia sampai bisa dalam tempat ru'yahnya dia itu bisa mendeteksi hampir most likely kayak teleskop. Contohnya apa? Dia bisa membedakan, punya titik pedoman yang dia pakai. Oh, saya bergerak ke situ, itu sudah bergeser 1 derajat. Dan menurut pandangannya dia sudah begitu. Dan ketika diukur ya beneran gitu. Sampai seperti dia ru'yah nggak bergeser dari sembarang tempat agar naruh tubuhnya atau matanya di mana, enggak. Dia spesifik di tempat itu. Betapa rigidnya metode dia yang pakai, betapa striknya ya, kokohnya itu. Nah, artinya apa? Apa yang diru'yahnya oleh Pak Yai Inwanuddin sesungguhnya bukanlah kemudian ini mata elang yang kemudian akhirnya ini adalah orang yang tidak bisa. Oh, jangan langsung itu dulu. Lihat dulu apakah itu betul-betul hanya gift. Memang ada gift, yes. Tapi kalau itu gift, maka mungkin kita tidak bisa jadikan ukuran untuk kebanyakan orang. Tapi kalau kemudian apa yang ia peroleh itu, apa yang ia punya itu adalah hasil dari achievement, sesuatu yang diperoleh berdasarkan pelatihan, skill, pengetahuan, keseriusan belajar, dan training, ya sama dengan saya bilang Usain Bolt tadi. Jadi Usain Bolt tadi, nggak bisa Anda bilang Usain Bolt itu bukan manusia, ya nggak bisa juga. Pada batas tertentu bisa dilatih, hanya kemudian itu dipush dalam potensi dirinya yang sampai seperti itu. Nah, maka ini Mas Ardiansa juga bilang, betul Pak, bahwa waktu di Aceh tidak duduk tenang dan tidak berpindah-pindah. Betul, karena saya sudah menelitinya sebelum waktu itu saya pernah berdiskusi dengan dia. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Yai Inwanuddin sebetulnya masih dalam batas ammatun nas, dan itu masih urfun nas. Kalau yang sudah tidak sebatas urfi itu betul-betul satu, tekniknya dia sudah tidak bisa lagi ditrainingkan, metodenya dia sudah dicapai agak susah, kemudian ini betul-betul gift. Ya, sama dengan model ini tadi, contohnya gini, kalau ada orang yang mengaku, oh saya sudah melihat pakai apa, pokok ini ada blessing, wah nggak bisa itu. Tapi kalau ya bisa latih metodenya, maka itu. Nah, dan ini menurut saya masih dalam batas hadidul basar, oke, tapi masih dalam batas di mana ukurannya adalah kita uji. Apakah kemampuannya itu bisa di-achieve oleh kebanyakan umat atau tidak. Memang kurva normal itu selalu begini, kurva normal itu pasti ujungnya kecil, paling banyak ya di sini, ya sama gitu. Nah, maka yang dipakai umat ukuran hukum Islam selalu adalah yang ammah atau urufnya kita. Jadi bukan yang syadz, dalam konsep fikih disebut dengan syadz.
Syad itu berarti yang eksklusif, yang tidak ada padanannya dalam kebanyakan umat, kebanyakan orang. Nah, maka dari itu pertanyaan pertama, jawaban saya adalah tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Yai Imanuddin tidak lebih tidak lebih dari bukan keluar dari batas-batas urf ammatun nas itu menurut saya. Nah, apalagi tadi ini dikukuhkan dengan saya nggak tahu ini Mas Dimas masih ikut konsorsium Hilal Hakiki apa tidak ya? Saya nggak tahu, tapi saya grupnya sih masih ikut, Pak. ikut ya. Saya Grupnya masih ikut. prinsipnya untuk beberapa hal itu saya setuju ya untuk Hilal Hakiki ini ya, tapi jangan terjebak pada kejumutan metodologi, kejumutan berpikir. Saya khawatir karena al hukmu yaduru ma'illati wujud dan adam itu harus kita prinsip pegang. Jadi tidak boleh stuck pada satu pendapat konvensional yang kemudian kita pokoknya harus itu. Hilal syari ya hanya yang itu saja. Maka jujur saja saya terhadap pendapat yang masih konvensional tapi sangat konservatif itu kadang-kadang sedikit sulit untuk bergerak memenuhi perkembangan tuntutan zaman gitu. Tapi juga tidak mungkin zaman itu lalu kemudian kita ikuti semuanya karena fikih kita lagi-lagi harus kita ikuti dari sisi manutun bil ahkami syar'iyyah. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, bagaimana kalau kemudian suatu saat kemudian teleskop itu kemudian kita setting 9 rupa, kita atur 9 rupa sehingga kemudian walaupun ada katakanlah kita bisa membuat manuvernya menggunakan filter-filter tertentu yang kemudian tidak sampai pada keluar dari batas human eye gitu. Ya ini memang betul yang seperti ini yang dimaksud betul Mas Dimas. Jadi teleskop tidak semua teleskop itu adalah sahihun atau mu'tamad liru'yah. Saya masih ingat seminar internasional awal sekali dengan Mbak Yai Ma'ruf Amin zaman tahun berapa waktu dengan Pak Profesor Farid Iskandar di dosen ITB waktu itu. Dulu itu orang berseloroh begini, orang-orang ITB waktu itu. Saya masih ingat bukunya ada hasilnya dibukukan di 99 persoalan hisab ru'yat kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya ingat seminar internasional, seminar nasionalnya itu. Dia bilang begini, Mbak Ma'ruf Amin ketika jadi di Komisi Fatwa. Beliau bilang begini, tidak semua, karena itu Pak Farid Iskandar, Profesor Farid Iskandar itu pengen mengusulkan loh, melihat hilal itu apa sulitnya sih secara keilmuan? Mudah, mudah. Apa sih sulitnya gitu? Pakai teknologi sekarang itu gampang. Coba saja pakai teknologi sonar misalnya, atau pakai teleskop infrared misalnya, atau pakai gamma misalnya. Loh, bisa gitu, bisa banget gitu. Secara teknologi it can be achieved, bisa direalisasikan. Cuman Mbak Maropen bilang wanti-wanti begini, sabar dulu. Penggunaan teleskop itu tidak semuanya valid secara validitasnya diterima oleh syar'i. Ada teleskop-teleskop yang secara syar'i ditolak karena itu sifatnya melebihi kemampuan batas manusia tadi, mata manusia karena sudah melebihi batas natural human eye gitu. Contoh, ketika Anda masih ingat enggak pakai teleskop radio misalnya, itu bisa saja namanya bukan lagi ru'yatul hilal tapi kashful hilal. Kashf itu deteksi. Dalam bahasa Arab berbeda antara ru'yah sama kashf, deteksi. Anda kalau men-scan tangan Anda pakai X-ray, itu kan baru kelihatan tulang. Kan Anda lihat tulang itu. Itu bukan ru'yah namanya, itu kashf. Karena mestinya tertutup tapi terpantau. Nah, maka menurut saya melihat kita lihat ini yang sama. Jadi kalau bisa pengaturan yang paling terbaik sesungguhnya adalah teleskop yang kemudian masih dengan menggunakan batas-batas. Kalau masih kemudian pakai filter green yang masih dalam batas panjang gelombang yang green tadi dimaksimalkan karena tadi memang ini dari sensitivitas kita memang pada batas itu rata-rata Walaupun sekali lagi ini bisa kemudian berubah satu saat karena it should be done by research ya. Kira-kira sekarang itu kan data tahun 98 kalau nggak salah saya kutip itu ya. Sebetulnya masih asal juga mungkin ada riset lagi yang memungkinkan perubahan kemampuan. Karena contohnya gini, kemampuan sensitivitas mata itu apakah menurut Anda tetap atau berubah? Saya menduga berubah.
Dalam batas apa? Matahari kita ketika kita kan manusia yang sangat adaptif gitu kan. Adaptif, kemampuan kita itu sangat adaptif. Saya menduga kalau suatu saat kita tuh mata kita biasa hidup di dalam kegelapan, retina kita itu lebih sensitif terhadap cahaya gitu. Daripada orang yang selalu hidup dalam binar-binarnya sinar gitu. Maka ini contoh betapa kemampuan manusia itu sekali lagi tidak selalu sama dan harus pada ukuran-ukuran tertentu kita harus pastikan. Jadi menurut saya ini perlu betul, saya setuju tentang bagaimana memberikan dasar bahwa teleskop itu tidak semuanya valid secara syar'i, tapi harus pada batas-batas tertentu. Sehingga kalau pengaturan teleskop, penyetingan, bahkan kemudian model dan seterusnya tidak melebihi batas itu, saya kira that is lebih bagus. Menurut saya itu kan lebih bagus. Jadi menurut saya seperti itu. Yang ketiga, Pak, itu kan ru'yahnya dulu data yang dipakai itu data ru'yah yang atau data elongasi atau data imkan ru'yat itu kan berbasis pada apa namanya berbasis pada teleskopik gitu ya. Data-data yang diambil secara teleskop. Tapi kemudian ini kemudian dipakai untuk penggunaan apa penglihatan untuk menguji ru'yah yang basoriyah. Kan ini nggak fair, betul. Saya juga mengusulkan yang sama. Jadi sesungguhnya, tapi memang agak sulit. Kita mau membangun sebuah ukuran yang tidak pakai teleskopik, itu susah. Susah. Karena apa? Nggak bisa divalidasi. Contoh, Anda mengatakan, aku melihat hilal loh. Tapi kemudian tidak bisa divalidasi. Validasinya kalau Anda pakai itu kan hanya sebatas sumpah. Nggak bisa pakai divalidasi pakai gambar. Maka atau pakai image atau citra gitu ya. Nah, maka pembangunan apa namanya bangunan standar imkanuriyat kita itu hampir pasti berbasis pada ukuran-ukuran yang bisa divalidasi. Itu penelitian nggak mungkin. Saya nggak bisa bayangin bagaimana membangun standar imkanuriyah dari yang non teleskopik data-datanya adalah non teleskop yang masih yang kasat teleskop yang tidak yang kasat mata susah ngukurnya karena semuanya hanya berbasis pengakuan nggak bisa juga gitu tapi memang agak nggak ada batas maka kemudian Pak Thomas melakukan riset bahkan teman-teman ITB saya kira banyak ini penelitian di Malaysia pun sama ODEH pun juga mempunyai data yang relatif menarik ya kurang lebih berbeda tapi ini menjadi tantangan untuk diskusi kita ke depan sebetulnya berapa sih yang paling memungkinkan jadi jangan menggunakan status standar tapi menurut saya satu memang sulit untuk memberikan ukuran atau memberikan standar atau dasar imkan dengan basis ru'yah yang basoriyah tanpa ada validasi citra agak sulit maka satu-satunya jalan pembuatan standar itu pasti menggunakan dasar itu. Sekalipun demikian memang ngukurnya ya selalu pakai framingnya atau benchmarknya adalah benchmark yang data itu. Maka dari itu apa namanya masih tidak terlalu menjadi problem karena memang tidak ada padanannya untuk ukuran yang apa namanya yang data lu kan itu kan sorry ya kenapa pakai yang teleskopiah gitu ya nggak bisa dong nah, memang ada kesenjangan sedikit tapi memang tidak ada ukuran ketika pakai yang basoria ansih itu hampir tidak ada ukurannya karena ukuran basoria itu pasti pasti subjektif gitu kira-kira gitu ya. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi, kalaulah tidak dianggap subjektif ya, tapi sangat subjektifnya sangat tinggi sehingga hampir tidak. Ini contoh ketika disertasi bilang saya punya data di hasil putusan Kementerian Agama dari 1962 sampai 2022. Itu ternyata memang menarik. Ada ru'yah itu yang 1,5 derajat itu sudah diisbat. Itu karena pengakuan saja gitu. Nah, itu juga menarik ya. Tapi akhirnya itu tidak dijadikan sebagai dasar untuk apa namanya? Dasar untuk pembangunan data Ru'yatul Hilal atau standar itu. Saya kira Pak Thomas ataupun para peneliti pasti akan berbeda. Saya pernah mendiskusikan misalnya kenapa di Malaysia apa namanya di Malaysia juga punya data yang sedikit berbeda misalnya walaupun sekarang sudah meratifikasi yang sama sih tapi riset-riset dia juga mempunyai ada beberapa temuan yang sedikit berbeda di teman-teman di di Universitas Malaya misalnya itu ternyata juga saya punya karakter yang sedikit ya unik lah ya sedikit berbeda karena tentu saja ada variabel satu variabel apa namanya langit saya kira
variabel tentang atmosferik dari sebuah tempat. Saya kira itu juga berpengaruh terhadap kesahihan dan kevalidan data. Maka mohon maaf, Pak Tono Saksono itu banyak dikritik habis ketika hanya mengeneralisir data yang berbagai macam gitu tanpa disortir dengan sedemikian rupa. Contohnya begitu. Gitu. Nah kira-kira seperti itu. Tapi prinsipnya adalah apa namanya? Tentu saja pembangunan standar pasti harus berbasis pada apa yang teleskop. Saya kira seperti itu, Mas Demas, Mas Dimas. Wah, luar biasa ini. Ini sampai saya harus semoga masih kuat berpuasa ini karena harus banyak ngomong ini. Gitu. Baik. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Mohon maaf ini semoga bisa menjawab atau walaupun tidak terlalu bisa memuaskan. Tapi kira-kira seperti itu. Monggo, ada lagi? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada 8 menit lagi. Ini ada yang bertanya dari Kak Nur Izzati Maulidia. Pertanyaannya gini Pak, semisal di Aceh melihat hilal dengan teleskop, tapi hanya ada satu orang saja yang melihat, Ya. sedangkan yang lain tidak melihat. Apakah ini dapat dikatakan hilal terlihat? Berapakah minimal dan maksimal orang yang melihat? Nah, begitu pertanyaan. Ini dalam konteks fikih ya Mas Tengku ya. Jadi ulama sudah banyak berbeda pendapat antara ini kuantiti dari peru'yah itu syahidnya berapa. Memang ada perbedaan. Nanti kalau secara fikih menarik itu antara Ramadan sama Syawal berbeda. Nah ini jadi ada bilang tidak boleh satu orang, tapi boleh satu orang. Nah itu kalau yang Ramadan satu orang boleh, kalau yang iftar Syawal maka harus dua orang. Ada ulama yang bilang begitu. Ini ada nanti apa di Turos ada. Bahkan ada yang menarik juga. Bagaimana Pak kalau kemudian ternyata yang bersaksian itu adalah perempuan? Nah, ini gimana? Saya kira skripsi sudah ada, saya kira silakan baca saja ini biar mendukung orang itu lebih banyak baca ya saya kira ya. Memang berbeda, jadi tetap boleh. Jadi ulama masih memperbolehkan selama tadi menurut saya dalam konteks itu apa namanya dalam konteks fikih masih memungkinkan. Jadi walaupun satu di syahidin wahid itu masih boleh, tetapi syaratnya cukup banyak ya. Jadi syarat formilnya secara fikih harus dipenuhi menurut saya. Jadi ada adil, ada baligh, ada itu. Bahkan disertasinya Pak Arif Royani, saya kira itu juga cukup menarik untuk kita baca kembali tentang bagaimana syahadah juga tidak selamanya diterima. Jadi ada beberapa apa at-tuhmah namanya atau suspicious kecurigaan terhadap apakah semua kesaksian itu lalu diterima Pak gitu. Ternyata fikih kita juga sudah bagus juga. Tidak semuanya apa kesaksian itu juga diterima. Ada namanya ahliyatul ada dan seterusnya. Banyak. Silakan nanti baca lebih banyak tentang konsepsi fikih yang setelah saya di disertasinya Pak Arif Royani saya kira dan juga ditulis oleh Mas Izun di Scopus saya kira itu dan Mas Royani juga, Mas Arif Royani juga tentang bagaimana sesungguhnya syahadah itu wacana-wacananya bisa ditolak atau diterima dalam diskusi fikih. Saya kira itu cukup menarik untuk kita ikuti, tapi prinsipnya ada perdebatan di dalamnya. Tapi secara umum saya bilang bahwa kesaksian tentang ru'yatul hilal walaupun hanya satu orang ya itu memang sih itu ibarat hadis ya hadis ahad gitu ya kira-kira begitu. Jadi ya boleh tapi jangan hadis yang doif, hadis ahad masih boleh lah ya. Ini hadis doif sudah apalagi hadis maudhu palsu lah ngaku-ngaku melihat hilal kayak saya itu agak gemes itu ya yang kesaksian hilal yang ada di apa di di mana Cakung, cakung. Cakung. Cakung itu gemes saya itu. Ini gimana? Aduh, ya rasanya itu iya itu jane gitu ya. Tapi gimana ya? Ya itulah kadang-kadang saya itu pernah melakukan teman-teman dari Sidoarjo, salah satu ahli falak yang dari ulama kuno yang ya, guru tua. Ketika ru'yah ada mekanisme menarik juga gitu ya. Cara-caranya kok gini ya? Saya ketika ada tamu, ketika ru'yah di Observatorium UIN Walisong Semarang, kemudian ada rombongan yang ikut ru'yah, itu dari sebuah pesantren lah gitu. Ini saya lihat-lihat dalam
kok caranya sampai indoktrinasi begini gitu ya. Aduh ya, gimana. Tapi oke itu menjadi bahan menarik ya. Nanti saya kira monggo lah. Nah, jadi sekali lagi menurut saya masih berdasarkan dari jurisprudensi yang diputuskan fatwa-fatwa para ulama masih boleh selama sahih ya jadi seperti itu jadi masih monggo walaupun memang paling bagus ya hadis itu ya hadis mutawatir banyak orang yang mendapatinya kesaksiannya banyak orang-orangnya hebat-hebat gitu ya nah ini ya bagus gitu. Cuman problemnya itu. Nah, saya dulu pengen kita kapan-kapan kayak project bersama kapan-kapan kita perlu mensertifikasi para peruqyah ini. Kayaknya kita usulkan sudah berulang-ulang tapi kayaknya belum ada bangunan ini. Saya dulu disertasi saya pengen membuat bagaimana ngukur kompetensi dan akhirnya mewujudkan sertifikasi itu. Tapi ternyata kuantitatif saya buruk sehingga akhirnya saya berganti haluan tentang sidang isbat. Judulnya saya tentang kesaksian di sidang isbat. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Saya kira begitu. Ini Mas Ardiansa juga sudah mulai tertawa-tertawa ini. Terima kasih, Mas. Oke, Baik, gitu Mas. Tentu. ya. Oh, ini masih ada Mas Denny apa ini? Iya, ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini yang terakhir ya, Pak ya. Pertanyaan itu berarti rendahnya kriteria Mabins terjadi karena penyesuaian terhadap pengamatan secara langsung menggunakan mata. Karena dari teleskop sendiri, saya hanya tahu ketinggian terendah yang diamati di Indonesia adalah 6,4 derajat. Terima kasih. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Iya, jadi kriteria MABIM yang sekarang ini masih akan mendapatkan tantangan luar biasa gitu. Jadi mestinya kita ini jangan menutup diri terhadap koreksi terhadap kriteria MABIM. Ini ketika saya mendiskusikan dengan Prof. Thomas tentang apakah batas 6,4, 3 dan 6,4 itu lalu kemudian harganya mati gitu. Justru saya tidak seperti itu. Saya akan bilang bahwa ini harus di-challenge, harus menerima untuk di-challenge gitu ya. Sebuah ilmu itu akan menjadi mapan pada saatnya kalau dia akan di-challenge oleh publik gitu. Sama juga kriteria yang sekarang gitu. Jadi saya kemarin bilang, kalau nanti maka menurut saya jangan pernah meninggalkan ru'yat. Untuk apa? Men-challenge sebuah teori yang sudah mapan gitu ya. Karena kalau Anda bilang bahwa ternyata Anda sudah mapan dalam rasa itu sudah selesai, ya selesai, ilmu akan jumud. Maka saya bilang ru'yah nggak bisa ditinggalkan. Orang walaupun dia berpikir mindset-nya adalah hisab, tapi dia melupakan ru'yah, itu nonsen menurut saya. Karena dia akan terpaku pada kejumutan berpikir. Karena dia akan merasa itu akan menjadi satu-satunya kebenaran. Tidak, kita harus challenge betul. Maka saya bilang saya tanya ke Prof. Thomas, bagaimana nanti misalnya suatu saat kalau ada kesaksian ru'yatul hilal di bawah kriteria dan itu bisa divalidasi secara citra, ada bahkan ini bisa single frame misalnya gitu. Dan ini ada, lalu kemudian itu bisa runtuh gitu. Konsepsi itu bisa runtuh menurut saya. Harusnya akan ada penataan ulang kriteria itu. Gitu maka jangan kemudian wah merasa ini di bawah kriteria ru'yahnya anu aja lah. Lah ini sikap-sikap yang apatis begini ini kita harus menjadi anti kemapanan menurut saya. Jadi menurut saya sekali lagi kita tetap harus men-challenge sebuah teori yang sudah mapan sekalipun. Dalam konteks apa? Bahwa ilmu itu tentatively berubah. Ilmu tidak kecuali kebenaran Tuhan saja ya. Itu yang kita harus kita harus pahami secara betul. Maka betul. Jadi kriteria MABIM yang terjadi ini ya harus kita sesuaikan dengan situasi yang terkini terus gitu. Bahkan memang problemnya apakah dengan pengamatan secara langsung? Ya harus dikoreksi saja. Kalau dikoreksi, iya nggak apa-apa. Cuman sekali lagi, koreksi terhadap pengamatan langsung ini agak sulit diterima. Nah, memang lagi-lagi ini subjektivitasnya sangat tinggi gitu ya. Maka saya misalnya pengukuran mengkuantifisir kesaksian ru'yatul hilal pakai misalnya Kastner kah, pakai Yalop kah, pakai Rumi kah, banyak sekarang itu dilakukan. Oke, tidak masalah bagi saya, it's okay saja. Bagaimana untuk merasionalisasi ru'yah yang dilaporkan itu secara saintifik bisa diterima? Yes, nggak apa-apa.
kita terima saja. Tapi kemudian tantangannya adalah sing salah, lalu kemudian jangan kemudian menuhankan sebuah teori gitu ya. Jadi kita harus selalu berupaya untuk apa namanya berupaya untuk selalu men-challenge terhadap apa yang sudah ada. Maka selama belum selama tidak istihalatul ru'yah loh ya, selama tidak istihalatul ru'yah ya. Jadi kalau sudah istihalat ya bahkan itu bisa ya Anda bisa dibodoh-bodohkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi inilah diskusi kita yang dulu gitu kan terjerembab pada orang mengaku pada melihat hilal, tapi dalam situasi secara hisab kontemporer itu apa namanya sudah istihalah, nggak mungkin terlihat. Maka itu yang kemudian kita wah Indonesia ini apa nih, nah, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi ketika kita menganalisis fatwa-fatwa sidang isbat itu yang lalu itu. Jadi kita jadi selama tidak dalam posisi istihalah, rasanya kita patut untuk tetap melakukan ru'yatul hilal. Jadi kalau tidak, ya monggo itu hanya exercise saja, bagian dari latihan, dan saya kira itu bisa. Walaupun istihalah ya latihan untuk operasional teleskop, untuk alignment, untuk pointing, untuk macam-macam lah. Saya kira masih bisa dilakukan, bahkan tetap ada tempatnya gitu. Tapi selama tidak istihalah. Tapi kalau sudah istihalah ya rasanya kita ya agak sulit diterima gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu Mas Tengku, saya kira ini sudah 33, sudah lebih dari apa yang terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada benarnya, kalau itu benar ya tentu saja itu kita patut untuk uji. Kalau nggak percaya silakan saja, karena memang Anda harus men-challenge kata-kata saya apakah benar apa tidak, karena dengan itu ilmu pengetahuan berkembang. Jangan percaya saya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima Ya. kasih Mas Teguh. Baik. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Syifa atas pemaparan yang sangat informatif sekali. Bahkan saya pribadi pun banyak tahunya dari pemaparan Bapak pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman Oke. semuanya, untuk mengingatkan lagi, bisa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di chat Zoom ya, untuk sertifikatnya nanti. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di chat group. Berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Untuk diskusinya mungkin bisa dilanjutkan di grup nantinya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman semuanya bisa hidupkan kameranya terlebih dahulu karena kita masuk ke sesi dokumentasi. Oh, ya. Kita tunggu dulu. Ini salam untuk teman-teman ya yang saya kenali cukup banyak ini. Ada Mas Riza ini pelaku sejarah juga kayaknya ini ya. Kemudian wah banyak ini. Mas Soleh tadi juga hadir juga kayaknya, Mas Adiansa, teman-teman ini. Wah Mas Dimas banyak nih. Nah, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Saya mohon maaf ini hanya ikhtiar ilmi saja dan tentu saja Anda harus men-challenge kata-kata saya biar diskusi akan semakin hidup. Terima kasih, matur nuwun, dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, Pak. Kita mau sesi Oh, dokumentasi dulu, Pak. oke deh, oke, baik, 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 oke, oke. Kita tunggu 30 detik lagi ya. Oke, teman-teman yang masih belum hidupin kamera, bisa dihidupin kameranya. Ya, kapan lagi bisa foto sama Pak Syifa gitu ya. Kayak apa? Oke. Untuk panitia udah bisa ya? Oke, Sudah ready? oke, sudah ready. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Ya. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Mungkin bisa gaya IAC kali ya. Oh, hilal ya ini. Si Aceh gini atau hilal sama nih kayaknya ini. Salam hilal ini salam Aceh ya. Kalau begini mah nah, ini. Sarangi ya. Oke. Siap semuanya? Ini ada 2 slide ya, jadi ini yang pertama 1 slide dulu. Oke, semuanya 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke.
Sebentar. Eh, slide yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, Mau coba satu kali lagi? boleh satu kali lagi gaya Oke. apa nih? Gaya bebas ya. Bebas boleh gaya. Bebas. Oke, ini slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Ah. Oke. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar. Oke. Nah. Oke, selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada panitia. Dan juga kepada Pak Syifa, sekali lagi terima kasih banyak yang Oke, terima kasih sebesar-besarnya. Mas Tengguh, terima kasih Mbak Langit, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf saya harus live dulu ya. Terima kasih, thank you. Selamat berpuasa. Oke, barokah Ramadan. Terima kasih. Saya live dulu ya. Thank you. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk dokumentasi kirimkan di grup. Berakhirnya webinar pada hari ini, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Untuk penutup sesi diskusi kita, saya Tengku Amanat Pratama pamit undur diri. Yumkin kafamin ni aku qauli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, sepertinya MC-nya masih belum ada ya. Nah, untuk teman-teman, setelah ini kita masuk, tadi udah selesai pre-testnya, kita masuk ke dalam post-testnya untuk menguji mungkin pemahamannya setelah pemaparan materi dari Pak Siva, udah sampai di mana nih, apakah nambah dari pre-test tadi atau gimana. Jadi teman-teman bisa untuk mengerjakan post-test. Sebentar linknya bakal dikirimin ya. Sebentar. Nah, itu sudah dikirim di chat Zoom. Teman-teman bisa untuk mengisi post-testnya. Untuk waktu pengisian post-testnya itu 15 menit. Oke, baik teman-teman, untuk pengisian post-testnya kita tunggu sampai 15 menit nantinya sampai linknya bakal kita tutup. Baiklah, langsung kita tutup aja acara webinar kita pada hari ini. Udah versi yang ke-13 ya.
Kami dari IIAC juga bakal menunggu teman-teman semuanya di webinar selanjutnya atau event-event selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ada tadi 52, sekarang udah pada keluar sampai 39. Sekarang tinggal 39. Sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama menimba ilmu di dalam wadah yang bernama IIAC. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kepada teman-temannya. Saya juga mohon maaf selaku moderator jika ada kesalahan itu datang dari diri saya dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin kafa minni aqulu qouli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang ingin keluar dari Zoom, boleh keluar. Jangan lupa isi post test. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.